Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para kaum akademisi dimanapun berada. Saya Dwi Cahyani Nur Apriani akan memaparkan sedikit artikel saya yang berjudul Materi, Prasyarat, dan Miskonsepsi terkait keterampilan aljabar. Adapun latar belakang dari artikel ini, bahwa materi aljabar ini merupakan materi kunci pada matematika sekolah. Aljabar juga sering menjadi materi prasyarat dalam rangka penguasaan materi lainnya. Selanjutnya, Kapraro dan Jeffrey ini menekankan bahwa perlunya mempersiapkan siswa untuk aljabar karena adanya transisi dari matematika konkret ke matematika yang lebih abstrak. Skem juga berpendapat bahwa matematika relasional lebih menguntungkan karena dapat beradaptasi dengan tugas-tugas baru, lebih mudah diingat dari waktu ke waktu, tujuan yang efektif dalam dan dari dirinya sendiri, dan skema relasionalnya ini mendorong pertumbuhan matematika. Adapun metode dari artikel ini merupakan hasil tinjauan dari beberapa literatur tentang keterampilan prasyarat dan miskonsepsi materi aljabar yang diajarkan pada siswa SMP. Sedangkan fokus analisisnya yaitu menemukan konsep dan keterampilan prasyarat yang perlu dimiliki oleh siswa pada saat mempelajari aljabar serta miskonsepsi yang terjadi. Selanjutnya, untuk pembahasan, yang pertama adalah rasio dan perbandingan. Membandingkan ini dianggap sebagai salah satu komponen utama pemikiran formal dan penguasaannya akan membantu siswa dalam mempelajari sains dan matematika serta dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh seorang tokoh yang bernama Silver tahun 2000. Nah, selanjutnya, untuk dapat bernalar secara proporsional, siswa ini harus memiliki pemahaman yang kuat tentang bilangan rasional, kesetaraan, memahami bagian-bagian rasio, menganalisis hubungan fungsional, dan secara umum memutuskan apakah solusi yang terkait dengan situasi proporsional ini masuk akal. Sebenarnya rasio ini dapat mewakili bagian dengan keseluruhan, bagian dengan bagian, atau bahkan hubungan keseluruhan dengan bagian. Kemudian penulisan rasio di dalam pecahan ini juga membawa masalah tersendiri bagi siswa. Seringkali rasio ini diajarkan sebagai bagian dengan keseluruhan yang membuat siswa berpikir tentang rasio ini hanya sebagai pecahan biasa. Contohnya 3/4. Nah, dari sini berakibat pemahaman siswa ini yang terlalu disederhanakan ini membuat siswa menjadi tidak fleksibel dalam bergerak bolak-balik di antara berbagai makna rasio. Dalam hal ini, bagian dengan keseluruhan, bagian dengan bagian, atau hubungan keseluruhan dengan bagian. Berikutnya untuk sistem bilangan, di sekolah menengah, siswa mempelajari mengenai sistem bilangan bulat dan pecahan. Uraiannya ini dapat dimulai dari konsep bilangan bulat, pecahan, eksponen, urutan operasi, sifat-sifat bilangan, dan membandingkan serta mengurutkan bilangan. Pemahaman konseptual dan kemampuan prosedural terhadap bilangan bulat dipandang penting untuk keberhasilan siswa dalam aljabar. Salah satu kesulitan yang dialami guru yaitu menemukan konteks sehari-hari untuk mempresentasikan bilangan bulat negatif. Jadi di sini siswa itu memiliki kesulitan besar dalam masalah yang melibatkan tanda pengurangan kemudian diikuti langsung oleh tanda negatif. Misalnya seperti 5 dikurangi negatif 7.
Nah, selain itu, siswa menghilangkan tanda-tanda negatif ketika mencoba untuk menemukan persamaan yang setara. Sebagai contoh, siswa ini memperhatikan beberapa pengerjaan, misalnya 12 dikurangi X sama dengan 7 menjadi X sama dengan 7 dikurangi 12. Sehingga tampak bahwa siswa ini gagal untuk mempertahankan koefisien negatif pada variabel X dan dengan demikian mencapai jawaban yang salah. Selanjutnya, Aslak di sini juga mengemukakan bahwa siswa itu sebenarnya paham untuk mengurangi ketika menemukan jumlah bilangan bulat positif dan negatif, tetapi siswa ini tidak tahu apa tandanya. Jadi apakah positif ataukah negatif untuk hasil jumlahnya. Mereka cenderung berpikir bahwa penjumlahan dari dua negatif menghasilkan positif. Barangkali ini dikacaukan dengan perkalian. Dan penggunaan tanda yang salah lainnya. Aslak juga menyampaikan atau menyarankan begitu bahwa untuk membantu para siswa dalam memperbaiki miskonsepsi dan kesalahan ini, pembelajaran seyogyanya harus bertujuan untuk pemahaman konseptual dan dapat dibantu dengan penggunaan model garis bilangan yang tepat. Brown dan Huynh mengemukakan bahwa siswa memiliki pemahaman yang terpecah-pecah tentang konsep pecahan dan operasi pecahan, dan mereka juga memiliki beberapa miskonsepsi umum seperti siswa mengalihkan pecahan dengan cara menyilang alih-alih mengalihkan pecahan langsung, namun ternyata mereka gagal menyelesaikan persamaan dari konsep aljabar dasar dan pada masalah yang paling sulit, yaitu dalam kategori kemampuan komputasi. Selain itu, untuk berhasil dalam aljabar, siswa dituntut harus secara lancar menghitung dengan desimal dan persen, sesuai yang dikemukakan oleh Bottom dan Silver, mengkonversi antara desimal, pecahan, dan persen, mengidentifikasi nilai desimal atau persen tertentu, dan secara akurat menempatkan desimal pada garis angka. Selanjutnya, kemampuan siswa untuk menentukan urutan desimal dengan berbagai jumlah digit adalah kesulitan yang diuraikan oleh seorang tokoh yang bernama Aslak. Beberapa kesalahan umum yang dilakukan oleh siswa dalam kaitannya dengan pecahan desimal, yaitu keyakinan bahwa semakin panjang pecahan desimal atau lebih banyak angkanya, maka semakin besar nilainya. Misalnya, keyakinan bahwa 0,456 ini lebih besar dari 0,47. Kemudian ada juga keyakinan bahwa semakin pendek pecahan desimal, semakin besar nilainya. Misalnya, keyakinan bahwa 0,3 ini lebih dari 0,432. Di sini juga terdapat kebingungan seputar 0 yang berada di sebelah kanan titik desimal. Misalnya dikacaukan dengan 0,04. Keyakinan bahwa ketika membandingkan pecahan desimal dengan 0 seperti 0,47 dengan 0, maka 0 dianggap lebih dari karena digit lainnya ini berada di sebelah kanan tempat desimal. Kemudian siswa juga berpikir bahwa semakin kecil digit semakin besar nilainya. Jadi mereka bingung dengan pecahan dan kesulitan dengan representasi ekuivalen. Misalnya tidak memahami bahwa 0,4 ini sama dengan 0,40 atau 0,400. Adapun langkah penyelesaian masalah aljabar selalu melibatkan manipulasi aljabar, yaitu tindakan mengubah ekspresi aljabar tertentu menjadi ekspresi aljabar lain yang setara dan memiliki nilai yang sama. Warren mengemukakan bahwa siswa ini mengalami miskonsepsi tentang sifat-sifat bilangan karena mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengeksplorasi dan membuat dugaan mereka sendiri. Jadi di sini Warren menguji pemahaman siswa
tentang sifat-sifat bilangan. Jadi siswa diminta untuk mengidentifikasi apakah sifat komutatif ini berlaku untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ternyata hampir semua siswa dengan benar mengidentifikasi sifat komutatif. Namun, di sini siswa juga mengidentifikasi sifat komutatif berlaku pada pengurangan dan pembagian. Jadi hal ini dikarenakan siswa ini cenderung berfokus pada angka-angka tersebut daripada operasi hitung yang terlibat di dalamnya. Sehingga di sini terdapat miskonsepsi pada siswa mengeneralisasi secara berlebihan dan mungkin gagal mengenali bahwa ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian dan bukan untuk pengurangan dan pembagian. Selanjutnya, ketika siswa ini diminta untuk memberikan contoh yang menunjukkan kebenaran atau kesalahan dari sifat ini, ternyata hanya 73% siswa yang mampu memberikan contoh. Selanjutnya, miskonsepsi para siswa tentang kesamaan pada umumnya dimulai di sekolah dasar. Para siswa ini umumnya mengerjakan serangkaian masalah, namun mereka hubungkan dengan tanda sama dengan. Misalnya 3 dikali dalam kurung 14 plus 36 sama dengan 14 ditambah 36 sama dengan 50 dikali 3 sama dengan 150. Tentang variabel ya, beberapa miskonsepsi yang ada ini meliputi, jadi melihat variabel sebagai label, seperti yang dikemukakan oleh Asquith, Stephens, Knuth, dan Alibali. Selanjutnya berpikir bahwa dua variabel berbeda, misal X, Y, dalam persamaan yang sama tidak dapat mewakili nilai yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Stephens. Jadi percaya nilai variabel ada hubungannya dengan posisinya dalam alfabet. Kemudian siswa juga gagal memahami variabel sebagai jumlah yang bervariasi daripada nilai yang hilang. Selain itu, siswa berjuang untuk secara akurat menyederhanakan ekspresi. Misalnya, siswa berupaya menyederhanakan 30x dikurangi 5 menjadi 25x, atau mereka tidak melaksanakan sifat distributif dengan benar. Kemudian kesalahpahaman umum lainnya yang disebutkan oleh Kapralo dan Jeffrin terbukti ketika siswa ini diminta untuk menulis ekspresi pengurangan. Siswa sering menulis 4 kurangnya dari satu angka sebagai 4 dikurangi n, bukannya n dikurangi 4. Selanjutnya untuk kesalahpahaman siswa yang sering terjadi terletak pada proporsionalitas atau non-proporsionalitas di fungsi linier. Nah, kesulitan lain dalam hal ini siswa bingung ya, siswa mengalami kebingungan banyaknya huruf dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. Hal ini terkait konsepsi siswa bahwa variabel harus mewakili bilangan yang berbeda-beda. Dalam persamaan ini, M dan C keduanya merupakan konstanta yang berbeda yang berubah dari fungsi ke fungsi. Selanjutnya, untuk simpulan di artikel ini yang pertama, guru harus dapat membantu siswa mengatasi kesalahpahaman umum yang diidentifikasi oleh hasil penelitian untuk memenuhi tujuan kebutuhan siswa. Yang kedua, menggunakan pandangan konstruktivis bahwa pengetahuan baru dibangun di atas pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Penciptaan pemahaman aljabar yang tepat merupakan landasan dasar dalam memahami dan menguasai konsep yang lebih rumit. Yang ketiga, diharapkan guru perlu untuk menyeimbangkan kedua pemahaman instrumental atau prosedural dan relasional atau konseptual matematika. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan aktivitas akademik untuk kita semua. Salam sehat selalu dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.